Berhenti sejenak, karena apa yang akan kamu dengar ini bukan sekadar tentang cara menyentuh wanita atau trik komunikasi biasa. Ini tentang sesuatu yang jauh lebih dalam. Sesuatu yang tidak diajarkan di buku manapun, tapi diam-diam menentukan apakah seorang pria akan diingat atau dilupakan begitu saja. Dan yang paling mengejutkan, ini bukan soal wajah, bukan soal uang, dan bukan juga soal kata-kata manis. Ada pria yang hanya menyentuh wanita, tapi tidak pernah benar-benar menyentuh dirinya secara emosional. Dan ada pria lain yang bahkan dengan satu sentuhan sederhana bisa meninggalkan jejak yang sulit dihapus dari ingatan seorang wanita. Pertanyaannya, apa bedanya? Jawabannya tidak terlihat di permukaan. Karena ini bukan tentang apa yang dilakukan, tapi tentang bagaimana sistem saraf wanita merasakannya. Sebagian besar pria bergerak secara otomatis, menyentuh tangan, bahu, atau sekadar kontak yang sudah umum terjadi di mana-mana. Masalahnya, hal yang terlalu biasa tidak lagi memicu respons emosional yang dalam. Tubuh manusia punya satu mekanisme sederhana. Ia berhenti bereaksi terhadap hal yang bisa ditebak. Dan disitulah perbedaan dimulai. Pria yang lebih matang tidak mengejar sentuhan yang terlihat benar, tapi memahami sentuhan yang terasa benar. Ada pola yang sangat spesifik dalam cara tubuh wanita merespons kedekatan. Dan ketika pola itu disentuh dengan cara yang tepat, sesuatu mulai berubah di dalam dirinya. Bukan secara logika, tapi secara perasaan. Ia mungkin tidak bisa menjelaskannya, tapi ia akan merasakannya. Ada dorongan untuk lebih dekat, lebih lama berada di situ, lebih sulit melepaskan diri. Dan semua itu dimulai dari hal yang sangat sederhana. Sentuhan yang tepat di titik yang tepat, dengan keadaan batin yang tepat. Sekarang dengarkan baik-baik. Ada 3 jenis area yang secara psikologis sangat mempengaruhi respons emosional wanita ketika disentuh oleh pria yang tenang dan percaya diri. Bukan karena area itu ajaib, tapi karena sistem saraf di sana sangat sensitif terhadap sinyal keamanan, perhatian, dan niat. Yang pertama adalah bagian bawah punggung. Kebanyakan pria tidak sadar bahwa ini adalah zona yang sangat kuat secara psikologis. Terlalu banyak yang memilih area umum seperti tangan atau bahu, yang sebenarnya sudah terlalu sering disentuh dalam interaksi sosial biasa. Namun bagian bawah punggung memiliki efek berbeda. Ketika seorang pria menyentuh area ini dengan tenang, tanpa ragu, tanpa tergesa-gesa, tubuh wanita menangkap pesan yang sangat dalam. Ada kehadiran yang stabil di dekatnya. Bukan dominasi yang kasar, tapi arah dan rasa aman. Ini menciptakan keseimbangan aneh antara kenyamanan dan ketegangan halus yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Tapi ingat, ini hanya bekerja jika dilakukan dengan ketenangan penuh. Sedikit saja rasa gugup dan efeknya hilang. Lalu ada area kedua, pergelangan tangan. Ini adalah salah satu titik paling sensitif secara emosional. Kulitnya tipis, nadi terasa jelas. Tidak ada perlindungan di sana. Saat disentuh perlahan, bukan hanya kulit yang bereaksi, tapi juga rasa terlihat secara emosional. Seolah-olah seseorang tidak hanya menyentuh tubuhnya, tapi juga memperhatikan sesuatu yang lebih dalam, kerentanannya. Dan ketika seorang wanita merasa tidak dihakimi dalam kerentanannya, dinding emosionalnya mulai turun sedikit demi sedikit. Bukan karena dia dipaksa, tapi karena dia merasa aman untuk membuka diri. Namun sekali lagi, bukan sentuhannya yang utama, tapi cara sentuhan itu terjadi. Perlahan, tenang, tidak terburu-buru. Dan kemudian ada area ketiga, wajah. Ini adalah zona paling pribadi yang dimiliki manusia. Di sini kontrol emosi paling kuat berada. Di sini seseorang paling sering menyembunyikan apa yang sebenarnya mereka rasakan. Sentuhan di area ini bisa sangat kuat, atau justru menghancurkan segalanya. Jika dilakukan dengan tergesa-gesa, ia menciptakan penolakan. Tapi jika dilakukan dengan perlahan, dengan kehadiran penuh tanpa tekanan, sesuatu yang berbeda terjadi. Kontrol mulai melemah, pikiran menjadi lebih tenang, dan momen itu mulai terasa lebih dalam dari sekadar interaksi biasa. Namun ada urutan yang tidak boleh dibalik. Rasa aman dulu, lalu keterbukaan, baru kemudian kedekatan yang lebih dalam. Tanpa urutan itu, semuanya hanya akan terasa dangkal. 3 hal ini jika digabungkan dalam urutan yang tepat,
menciptakan sebuah jalur psikologis yang sangat kuat. Dari jarak menuju kedekatan, dari kontrol menuju keterbukaan, dari sekadar hadir menuju keterikatan emosional. Dan yang paling menarik adalah ini, tubuh manusia tidak mengingat kata-kata sekuat ia mengingat sensasi. Artinya, bukan apa yang dikatakan yang bertahan lama, tapi apa yang dirasakan. Namun di titik ini ada kesalahan besar yang sering tidak disadari banyak pria. Mereka berpikir ini tentang teknik, padahal bukan. Karena wanita tidak hanya merespons sentuhan di kulit, dia merespons keadaan pria yang memberikan sentuhan itu. Apakah dia terburu-buru, apakah dia ingin sesuatu, atau dia benar-benar hadir tanpa kebutuhan untuk mengambil? Sistem saraf wanita sangat peka terhadap hal-hal ini, bahkan sebelum dia menyadarinya secara sadar. Dan disinilah letak perbedaannya. Sentuhan yang tepat di tangan pria yang salah bisa terasa kosong, tapi sentuhan sederhana di tangan pria yang tenang dan hadir bisa meninggalkan kesan yang bertahan lama. Kematangan bukan tentang seberapa banyak yang kamu lakukan, tapi tentang seberapa mampu kamu tidak terburu-buru. Pria yang benar-benar memahami hal ini tidak mencoba memaksa momen terjadi lebih cepat. Sistem saraf wanita sangat peka terhadap hal-hal ini, bahkan sebelum dia menyadarinya secara sadar. Dan disinilah letak perbedaannya. Sentuhan yang tepat di tangan pria yang salah bisa terasa kosong. Tapi sentuhan sederhana di tangan pria yang tenang dan hadir bisa meninggalkan kesan yang bertahan lama. Kematangan bukan tentang seberapa banyak yang kamu lakukan, tapi tentang seberapa mampu kamu tidak terburu-buru. Pria yang benar-benar memahami hal ini tidak mencoba memaksa momen terjadi lebih cepat. Dia memberi ruang. Ruang untuk merasa. Ruang untuk diam. Ruang untuk membiarkan emosi muncul tanpa tekanan. Karena di dalam jeda itulah sesuatu yang tidak terlihat mulai tumbuh. Harapan. Dan harapan adalah sesuatu yang membuat perasaan menjadi jauh lebih dalam daripada sekadar interaksi fisik. Pada titik tertentu, dinamika berubah tanpa disadari. Bukan lagi pria yang mengejar, tapi justru pria itu menjadi pusat dari perhatian yang tumbuh secara alami. Tanpa tekanan, tanpa permainan, tanpa usaha berlebihan. Dan itu bukan karena trik, tapi karena kehadiran. Karena pada akhirnya, yang membuat seseorang sulit dilupakan bukanlah apa yang mereka lakukan secara teknis, melainkan bagaimana mereka membuat kita merasa saat mereka hadir. Tenang, stabil, tidak memaksa, tidak tergesa-gesa, dan justru itu yang paling melekat dalam ingatan manusia. Bukan suara paling keras yang diingat paling lama, tapi kehadiran paling tenang yang tidak pernah benar-benar hilang dari pikiran.